Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita dapat melanjutkan untuk pertemuan perkuliahan kita matematika diskrit ya. Untuk pertemuan pertama ini dasar-dasar logika. Nah, bagi mahasiswa saya sekalian, sebelumnya sudah ada video ya untuk penjelasan materi yang sebelumnya. Nah, ini adalah video yang kedua untuk pertemuan pertama kita dasar-dasar logika. Nah, yang sebelumnya sudah kita jelaskan tentang proposisi hingga hukum-hukum logika proposisi. Nah, pada kali ini kita akan lanjutkan ya operasi logika di dalam komputer hingga nanti selesai di aksioma, teorema, lemma, dan korolari. Oke ya, kita masuk ke operasi logika di dalam komputer. Nah, ini banyak sekali ya operasi logika di dalam komputer. Salah satunya kita lihat di dalam bahasa pemrograman. Nah, pada umumnya bahasa pemrograman itu menyediakan tipe data boolean untuk tipe data yang bertipe logika. Nah, tipe data boolean hanya mempunyai dua buah konstanta nilai, yaitu nilai true dan nilai false. Nah, peubah yang bertipe boolean, ya, peubah bertipe boolean kita sebut juga dengan boolean variabel. Nilai peubahnya juga tentunya hanya akan ada dua, yaitu true atau false. Operasi boolean sering dibutuhkan dalam pemrograman. Nah, ini dinyatakan dalam ekspresi logika atau yang biasa kita sebut juga dengan ekspresi boolean. Nah, dengan operator boolean yang kita gunakan yaitu AND, OR, SOR, dan NOT. Ekspresi boolean tersebut hanya akan menghasilkan satu dari dua nilai, ya, true atau false, benar atau salah. Nah, ini misalnya dalam sebuah pemrograman ada ekspresi boolean X1 and X2. Ya. Ekspresi boolean ini ya di dalam bahasa pemrograman tentunya akan sama ya dengan ekspresi logikanya. Di sini dituliskan X1 and X2, maka dia akan sama pada ekspresi logikanya yang jika kita tuliskan seperti ini. Ada simbol untuk N-nya dalam pengekspresian logika. Begitu juga dengan penulisan pada pemrograman ekspresi boolean X1 OR not X2 and X3. Ini akan sama ya dengan ekspresi logika X1 OR ya, negasi dari X2 and X3. Sama ya. Lanjut untuk operasi logika di dalam komputer. Kita bisa temukan dalam operasi bit. Nah, operasi bit ya dalam komputer itu merepresentasikan informasi dengan menggunakan bit. Nah, sebuah bit hanya mempunyai dua nilai, yaitu nilai 1 dan nilai 0. Sebuah bit dapat digunakan untuk merepresentasikan nilai kebenaran. 1 untuk true dan 0 untuk false. Nah, contohnya jika kita menggunakan notasi ini. Ya, masing-masing ini akan melambangkan operatornya, yaitu not, and, or, dan SOR. Ini ya, lihat, ini adalah yang not, ini and, ini OR, dan ini SOR. Nah, maka operasi bitnya jika kita lihat. Ya, operasi bitnya negasi 0. Bersesuaian ya dengan operasi logikanya negasi atau not dari false. Begitu seterusnya. Ya, hingga di ini ya. 1 SOR 0 akan bersesuaian dengan true SOR false. Ya, ini juga temannya sama ya. Operasi bit akan bersesuaian dengan operasi logikanya. Nah, operasi bit ini diperluas ya, dapat kita perluas untuk rangkaian bit yang panjangnya tetap. Nah, ini misalnya ada sederetan angka ya bit biner 100110111 dioperasikan dengan sederetan bit 01010101. Nah, operasi ini kita namakan dengan operasi bitwist. Tujuannya adalah untuk memanipulasi informasi. Dua buah rangkaian bit ini ya panjangnya sama
Ya, ini panjangnya sama, 2 buah rangkaian bit yang panjangnya sama ini akan dioperasikan dengan 3 operasi bitwist. Apa itu? Ya, operasi bitwist AND, OR, dan SOR. Nah, jika ya 2 buah rangkaian bit ini akan dioperasikan dengan salah satu ya operasi bitwist logikanya, maka akan menghasilkan seperti ini. Ya, ingat kembali ketika perkuliahan sistem digitalnya. Logika N ya tentunya akan menghasilkan nilai true atau nilai 1 atau nilai benar jika seluruh operannya bernilai benar atau bernilai 1. Nah, di sini makanya yang bernilai 1 adalah ini ya, seluruh yang operan bernilai 1. Makanya yang lainnya bernilai 0. Begitu juga dengan bitwist OR. Ya, kondisi logika OR adalah jika salah satu dari seluruh operannya itu bernilai benar, maka dia akan menghasilkan nilai benar atau 1. Dan akan menghasilkan nilai 0 jika seluruh operannya bernilai false atau bernilai 0 juga. Nah, begitu juga dengan operasi menggunakan operator SOR. Ya, logika SOR itu akan menghasilkan nilai benar jika hanya salah satu dari nilai operan-operannya itu yang memiliki nilai benar. Nah, kalau dia dua-duanya benar dan dua-duanya salah, hasilnya adalah 0 atau false. Seperti itu. Lalu operasi logika selanjutnya yang kita temukan dalam komputer ya, yang sangat mudah. Nah, ini saya contohkan dalam mengakses search engine atau mesin pencari. Nah, di sini saya ambil contoh menggunakan search engine Google. Nah, di sini kita bisa mengetikkan apapun ya ketika di search engine. Sini saya coba mengetikkan aljabar or boolean. Ketika saya akses pada saat itu, maka mesin search engine ini menghasilkan sekitar 55.800.000 hasil. Jika ketika saya ketikkan aljabar or boolean. Nah, ketika saya mengetikkan aljabar n boolean, nah Google menghasilkan sekitar 128.000 hasil. Nah, kalau kita buat seperti ini, ya saya buat sebuah coba rangkaian dalam kurung aljabar or boolean n matematika, hasilnya sekitar 5.800.000 hasil. Nah, ini bisa ya kita contohkan dalam mesin pencarian menggunakan operasi logika. Next, implikasi. Implikasi ini kita sebut juga dengan proposisi bersyarat atau kondisional. Nah, coba perhatikan contoh-contoh proposisi di bawah ini. Jika adik lulus ujian, maka ia mendapat hadiah dari ibu. Jika suhu mencapai 80 derajat Celcius, maka alarm akan berbunyi. Jika Anda tidak mendaftar ulang, maka Anda dianggap mengundurkan diri. Kita lihat ya, seluruh proposisi di atas menggunakan jika, maka. Ini yang kita sebut dengan implikasi atau proposisi bersyarat atau kondisional. Ya, ini kita sebut dengan implikasi, proposisi bersyarat atau kondisional. Jika ada statementnya jika, maka. Nah, ini tabel kebenaran untuk implikasi. Ya, implikasi. Proposisi P, proposisi Q. P kita sebut dengan hipotesis atau antecedent atau premis atau kondisi. Sementara si Q kita sebut dengan konsekuen atau konklusinya. Ingat ya, di dalam implikasi ya, jika P maka Q akan bernilai salah jika si P-nya benar dan si Q-nya salah. Ya. P maka Q akan bernilai salah jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah. Nah, untuk implikasi dari Q maka P itu kebalikannya, akan bernilai salah jika P salah dan Q benar. Nih ya, P-nya salah dan Q-nya benar. Maka akan menghasilkan nilainya false untuk implikasi dari Q maka P.
Varian-varian dari implikasi. Ada yang namanya converse, ada yang namanya inverse, ada yang namanya kontraposisi. Nah, kalau converse itu dia jika Q maka P. Kalau dia inverse berarti dia negasi P maka negasi Q. Sementara kalau kontraposisi adalah jika negasi Q maka negasi P. Ini ada sebuah tabel kebenaran untuk memperlihatkan ini si implikasi, si converse, si inverse, dan si kontraposisi. Jadi biar kelihatan lebih jelas ya hasilnya. Nah ini implikasi P maka Q. Ya tadi apa yang sudah dijelaskan bahwa akan bernilai false atau salah jika si P-nya bernilai benar dan si Q-nya bernilai false. Nah, untuk si converse ya, jika Q maka P tentunya akan bernilai false jika si P-nya bernilai false dan si Q-nya bernilai true. Untuk si inverse, dia akan bernilai salah ya jika, nah ini hati-hati ya, inverse adalah negasi P maka negasi Q, maka yang disorot atau yang kita lihat adalah yang ini kolomnya. Jadi jangan salah, jangan lihat yang ini lagi. Ya, sama kondisinya adalah akan bernilai false jika negasi P-nya bernilai true dan negasi Q-nya bernilai false. Kontraposisi juga ya, masih dilihat dari yang kolom ini. Ya, negasi Q dan negasi P akan bernilai false jika negasi P-nya bernilai false dan negasi Q-nya bernilai true. Ada sebuah statement, ayo kita tentukan converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan berikut. Jika Amir memiliki mobil, maka ia orang kaya. Dapat kita selesaikan, ya. Converse, ya. Q maka P. Jika Amir orang kaya, maka ia memiliki mobil. Ini diingat dulu. Jika ada sebuah statement, kita harus tentukan dulu mana yang P, mana yang Q. Nah ini ya, jika Amir memiliki mobil, ini adalah P. Maka ia orang kaya adalah Q. Ya, jika maka ini adalah P-nya dan ini adalah Q-nya. Maka converse tentunya Q maka P. Ya tinggal diisi ya atau disalin. Jika Amir orang kaya, ini adalah Q. Ya, maka ia memiliki mobil. Salin saja lagi ya sesuai dengan aturannya. Kalau converse adalah Q maka P. Nah, untuk inverse juga seperti itu. Inverse adalah negasi P maka negasi Q. Nah, jika Amir tidak memiliki mobil, maka ia bukan orang kaya. Dan kontraposisi ya, negasi P maka negasi Q. Ya. Jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak memiliki mobil. Oh, mohon maaf, ini negasi Q maka negasi P. Ya, ada kesalahan redaksi. Nah, jika Amir bukan orang kaya, ya, maka ia tidak memiliki mobil, ya. Negasi Q, negasi Q, maka negasi P. Lanjut, ada yang namanya biimplikasi atau kita sebut juga dengan yang namanya biconditional. Ya, terdapat sejumlah cara ya dalam menyatakan biimplikasi atau biconditional ini dalam kata-kata. Nah, ini contohnya ya. P jika dan hanya jika Q. P adalah syarat perlu dan cukup untuk Q. Jika P maka Q dan sebaliknya. P if Q. Nah, ini contohnya ya. 1 ditambah 1 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Lalu, syarat cukup dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara yang tinggi. Jika Anda orang kaya, maka Anda mempunyai banyak uang dan sebaliknya. Nah, Pekanbaru terletak di Riau. If Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Ingat ya, if-nya di sini, F-nya 2. Ini tabel kebenaran untuk biimplikasi. Ya, proposisi P, proposisi Q. Ini adalah biimplikasi
jika P dan hanya jika Q. Di sini kita lihat kenapa saya berikan sebuah kotak warna merah. Ternyata di sini ya, diimplikasi jika P dan hanya jika ekuivalen ya. Ini ekuivalen ternyata dengan jika P maka Q dan Q maka P. Ya, hasilnya sama ternyata. Ya, ini sama. Kita lihat dia ekuivalen ternyata diimplikasi dengan logika P maka Q dan Q maka P. Oke, kita coba lagi nih ya. Ada tuliskan setiap proposisi berikut dalam bentuk P jika dan hanya jika Q. Jika udara di luar panas, maka Anda membeli es krim. Dan jika Anda membeli es krim, maka udara di luar panas. Nah, implikasinya dapat kita tulis, Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara panas. Lalu, syarat cukup dan perlu agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Implikasinya dapat kita tulis, Anda melakukan banyak latihan adalah syarat perlu dan cukup untuk Anda memenangkan pertandingan. Nah, lalu ada yang namanya inferensi. Nah, inferensi ini adalah penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, ada beberapa kaidah ya dalam inferensi ini. Ada 7. Ya, ada modus ponen, tolen, silogisme hipotesis, silogisme disjungtif, simplifikasi, penjumlahan, dan konjungsi. Kita bahas satu persatu. Modus ponen atau law of detachment. Nah, kaidah ini didasarkan pada tautologi P dan jika P maka Q, maka Q. Ingat ya, di sini kita berbicara tentang tautologi. Sudah saya jelaskan ya sebelumnya apa itu tautologi. Nah, P dan P maka Q adalah hipotesis. Sementara Q adalah konklusinya. Ya, ini dituliskan seperti ini ya, modus ponen. Cara bacanya adalah bahwa jika hipotesis P ya, jika hipotesis P dan implikasi P maka Q-nya benar, maka konklusi Q adalah benar. Ini konklusi ya, simbol dari konklusi atau simbol dari kesimpulan. Sekali lagi, bahwa jika hipotesis P dan implikasi P maka Q benar, maka konklusi Q adalah benar. Kita masuk ke contoh. Ya, ini misalkan implikasi jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. Ini adalah P, ini adalah Q. Dan hipotesis 20 habis dibagi 2. Ini P-nya ya. Maka ini adalah keduanya benar. Maka menurut modus ponen inferensinya akan menjadi seperti ini. Ya, jika 20 habis dibagi 2, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2. Karena itu 20 adalah bilangan genap benar. Nah, atau dapat kita tuliskan ya sesuai dengan aturan penulisannya seperti ini. Seperti ini ya. Dapat juga kita tuliskan inferensinya, jika 20 habis dibagi 2 P, maka 20 adalah bilangan genap. 20 habis dibagi 2. Sehingga kesimpulannya 20 adalah bilangan genap. Seperti itu ya. Lanjut, modus tolen. Modus tolen itu berdasarkan kaidah tautologi negasi Q dan P maka Q maka negasi P. Penulisannya seperti ini ya. Misalkan implikasi jika n bilangan ganjil maka n kuadrat bernilai ganjil dan hipotesisnya adalah n kuadrat bernilai genap. Negasi Q.
Di sini Q-nya adalah ganjil, ya di sini N kuadratnya genap, berarti dia negasi P. Negasi Q. Sehingga kesimpulannya ya. Nih, ya kita tuliskan. Jika N bilangan ganjil, maka N kuadrat bernilai ganjil. N bernilai genap, sehingga kesimpulannya N bukan bilangan ganjil. Negasi P. Ya, ini P, ini Q, ini adalah negasi Q. Maka kesimpulannya adalah negasi P. N bukan bilangan ganjil. Lalu ada silogisme hipotesis. Kaidah ini didasarkan pada tautologi P maka Q dan Q maka R. Lalu ya P maka R. Ini penulisannya ya. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Jika saya belajar dengan giat P, maka saya lulus ujian. Q. Jika saya lulus ujian, maka saya cepat dapat bekerja. R. Sehingga kesimpulannya adalah P maka R. Jika saya belajar dengan giat, maka saya cepat bekerja. Silogisme disjungtif. Nah, ini berdasarkan pada tautologi P atau Q dan negasi P, maka Q. Berikut penulisannya dan jika kita masukkan ke dalam kalimat seperti ini. Saya belajar dengan giat. Atau saya menikah tahun depan. Saya tidak belajar dengan giat. Negasi P. Kesimpulannya adalah saya menikah tahun depan. Oke? Simplifikasi berdasarkan pada tautologi P dan Q, maka Q. Contoh ya, penarikan kesimpulan. Hamid adalah mahasiswa UIN Suskaryau dan mendapatkan beasiswa. Karena itu, Hamid adalah mahasiswa UIN Suskaryau. Nah, jika kita tuliskan, Hamid adalah mahasiswa UIN Suskaryau. P dan mendapatkan beasiswa. Q. Sehingga kesimpulannya adalah Hamid adalah mahasiswa UIN Suskaryau. P. Penjumlahan. Tautologinya berdasarkan pada P maka dalam kurung P atau Q. Ini ya penulisannya. Contohnya, penarikan kesimpulan dari Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit. Karena itu Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mengulang mata kuliah dasar pemrograman. Nah, jika kita tuliskan kembali sesuai dengan aturannya adalah Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit. Kesimpulannya, Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit atau mengulang mata kuliah dasar pemrograman. Konjungsi. Nah, konjungsi ini berdasarkan pada tautologi P dan Q ya, masing-masing P dan Q, maka P dan Q. Ini dia. Ya, contohnya penarikan kesimpulan. Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit. Riana mengulang mata kuliah dasar pemrograman. Karena itu, Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit dan mengulang mata kuliah dasar pemrograman. Kita tuliskan ya. Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit. Ya. Nah, Riana mengulang mata kuliah dasar pemrograman. Kesimpulannya, Riana mengambil mata kuliah matematika diskrit ya dan mengulang mata kuliah dasar pemrograman. Argumen. Nah, sebuah argumen kita katakan sahih jika konklusinya benar, bila mana semua hipotesisnya benar. Sebaliknya, argumen dapat kita katakan palsu atau falasi atau invalid. Ya, P1, P2 hingga Pn kita sebut dengan hipotesis atau premis. Ini dia. Ya.
Key kita sebut dengan konklusi. Argumen itu ada yang sahih atau valid dan ada yang palsu atau invalid. Nah, valid di sini tidak sama dengan maknanya benar atau true. Ya. Jika argumen sahih, maka kadang-kadang kita mengatakan bahwa secara logika konklusi akan mengikuti hipotesis atau sama dengan memperlihatkan bahwa implikasi ini ya P1 dan P2 dan P3 hingga dan Pn itu akan maka Q ya. Ini benar ya. Implikasi ini kita nyatakan benar. Nah, ini sebuah tautologi ya. Kalau benar semua berarti dia tautologi ya, true semua. Nah, argumen palsu menunjukkan proses penalarannya tidak benar. Berarti ada salah satunya yang bernilai false ya, tidak berakhir dengan hasil tautologi dia. Nah, itu dia. Buktikan bahwa argumen berikut adalah sahih. Nah, ini ya. Jika air laut surut setelah gempa, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa. Karena itu tsunami datang. Nah, contoh ini dapat kita selesaikan dengan P adalah proposisi untuk air laut surut setelah gempa di laut. Dan Q adalah proposisi tsunami datang. Nah, argumennya dapat kita bentuk seperti ini. P maka Q ya. Lalu P. Nah, kesimpulannya adalah Q. Nah, ini ya sudah kita susun jadinya seperti ini. Cara ngeceknya adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Kita bentuk ya, tabel kebenaran untuk P, Q, dan P maka Q. P maka Q adalah implikasi. Ya. P dan PQ bernilai benar. P dan P maka Q atau implikasinya benar. Ini dia, true, true. Q-nya juga benar, true. Maka dia dikatakan sahih karena semuanya bernilai true. Seperti itu ya, itu argumen yang sahih. Lalu ada juga menggunakan cara modus ponen. Nah, modus ponen tadi tautologinya seperti ini. Ya. Kita pecah dia. Kita kembangkan, kita telusur dari awal ya. Kita buatkan proposisi P, Q, P maka Q, P dan P maka Q, ya. Lalu P dan P maka Q maka Q. Kita lihat ya. Di sini ya, seluruh prosesnya menghasilkan tautologi. Ya, seluruhnya bernilai true. Nah, hasilnya adalah sahih. Nah, karena merupakan tautologi. Nah, terbukti juga ya bahwa modus ponen tadi adalah argumen yang sahih. Ya, karena dia menghasilkan tautologi. Nilainya benar semuanya atau true semuanya. Lalu ada yang namanya aksioma. Ya, aksioma adalah proposisi yang diasumsikan benar dan tidak memerlukan pembuktian kebenaran lagi. Nah, contohnya adalah untuk semua bilangan real X dan Y berlaku itu hukum X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ini hukum komutatif penjumlahan. Nah, lalu jika diberikan dua buah titik yang berbeda, maka hanya ada satu garis lurus yang melalui titik-titik tersebut. Ya, nah contohnya. Nah, itu adalah contoh dari aksioma. Asumsinya benar dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya. Lalu ada namanya teorema, lemma, dan korolari. Nah, ini adalah beberapa istilah penting ya yang mungkin akan sangat familiar ya dan kamu temukan ketika kita belajar matematika ya atau di ilmu informatika ini ya. Kedepannya kamu akan sering mendengar istilah-istilah ini. Jadi perlu saya sedikit kasih gambaran apa itu teorema, lemma, dan korolari. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Ya, bentuk khusus dari teorema itu ada si lemma, ada dan si korolari. Ya, lemma adalah teorema sederhana yang digunakan untuk membuktikan atau pembuktian teorema lainnya. Lemma biasanya tidak menarik ya, namun sangat berguna pada pembuktian proposisi yang lebih kompleks. Yang dalam hal ini pembuktian tersebut dapat lebih mudah dimengerti bila menggunakan sederetan lemma. Nah, setiap lemma tadi akan dibuktikan secara individual, dibuktikan sendiri-sendiri ya. Contoh teorema. Jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut akan sama besar. Untuk semua bilangan real X, Y, dan Z,
Jika X lebih kecil sama dengan Y dan Y-nya juga lebih kecil daripada Z, lebih kecil dan sama dengan daripada Z, maka X lebih kecil sama dengan Z. Ini adalah hukum transitif. Nah, contoh dari lema. Jika N adalah bilangan bulat, maka N kurang 1 bilangan bulat positif atau N kurang 1 sama dengan 0. Nah, korolari ini adalah teorema yang dapat dibentuk secara langsung dari teorema yang telah kita buktikan. Atau dapat dikatakan korolari adalah teorema yang mengikuti teorema yang lain. Contoh korolari, ya ini kita ikuti teorema yang pertama ini tadi. Ya, jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut akan sama sudut. Nah ini ya, dia mengikuti teorema yang pertama ini tadi. Nah, itu ya. Nah, oke. Demikian ya untuk materi kita pada pertemuan pertama dasar logika ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.